Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, yang terhormat dosen penguji uji kinerja mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021. Perkenalkan, saya Ika Alif Wulandari dari SMP Negeri 2 Tambo, Jember, LPTK Universitas Khairul Ternate. Pada hari ini, Senin 6 Desember 2021, telah melaksanakan praktik uji kinerja untuk memenuhi kewajiban sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021. Selamat menyaksikan. Sebelum pelajaran hari ini dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, guru akan melaksanakan kalian dulu satu persatu. Amelia Nur Aziza, Angela Janani, Celia, David Ridho, sudah masuk? Dimas Primadana, Chandra, Rizky Trisahyanto, Tonal Andreas, Syarifatul Alia, Tiara Danisa, Trihasuti, Ulil Iza. Masih ingat pembelajaran sebelumnya mengenai tokoh. Ya, masih ingat jenis tokoh itu ada berapa? Ada? Ada 3. Sebutkan bersama-sama. Kalau masih ingat, 1 tokoh apa? Antagonis. 2 antagonis. 3 antagonis. Nah, itu jenis-jenis tokoh. Nanti pelajaran hari ini ada kaitannya dengan tokoh. Nah, sebelum itu coba kita tanya, ada nggak yang biasanya suka bercerita pada teman mengenai pengalaman liburan? Kalian sering liburan? Pernah liburan sebelum pandemi? Nah, tentu kalian pernah bercerita pada teman kalian kan? Untuk kalian kalau bercerita bagaimana? Coba dicontohkan. Tiara. Liburan ke Jakarta ke rumah tante bersama keluarga. Iya, betul. Pernah nggak kalian bercerita pada teman, tapi kalian menceritakan tentang teman kalian yang lainnya? Pernah tidak? Pernah. Coba Nur Fadila. Iya, Nur Fadila, coba kalau bercerita pada temanmu mengenai cerita teman yang lainnya. Kalau tadi Tiara menceritakan pengalamannya sendiri. Kemarin Zila mendapatkan juara 2 bercerita. Nah, berbalik yang disampaikan oleh Tiara dengan cerita yang disampaikan oleh Nur Fadila. Berbeda, satunya tokohnya adalah atau saya namanya. Kalau Nur Fadila bercerita tokohnya siapa? Zila. Nah, kok bisa berbeda ya? Itu yang akan kita bahas hari ini. Ternyata itu ada kaitannya dengan sudut pandang cerita. Berarti tadi sudah dicontohkan oleh Tiara dan Nur Fadila. Ketika mereka bercerita, itu tokohnya sudah berbeda. Satunya menggunakan
cerita. Dalam penerapannya, penulis dapat menggunakan gaya aku atau gaya dia atau ia dalam cerita yang dibuatnya. Ya, jadi terima kasih Udin. Di sini sudah dijelaskan cara pandang penulis cerita terhadap cerita yang hendak ditulisnya. Contohnya seperti Tiara, ibaratnya Tiara itu jadi pengarang. Lalu dia memosisikan dirinya di dalam ceritanya menggunakan gaya apa kalau Tiara tadi? Yang aku atau yang dia? Yang aku. Kalau Nurfadila menggunakan gaya dia. Karena Zila itu bisa digunakan kalau bisa diganti menggunakan kata ganti dia. Sampai sini sudah mengerti? Sudut pandang pengarang orang pertama pelaku utama, sudut pandang pengarang orang pertama pelaku sampingan, yang ketiga adalah sudut pandang pengarang orang ketiga serba tahu, dan yang keempat adalah sudut pandang pengarang orang ketiga sebagai pengamat. Kalau kita cermati secara garis besar itu ada orang keberapa dan orang keberapa. Nah, di sini sudah ada kalau dibaca yang keras. Seril. Pandang pengarang. Orang pertama, penulis menggunakan aku atau saya sebagai tokoh dalam cerita yang dibuatnya. Orang ketiga, penulis menggunakan dia atau ia atau nama tokoh sebagai tokoh utama dalam cerita yang dibuatnya. Ya, sekarang mereka tanya sama semuanya. Berarti yang disampaikan oleh Tiara tadi itu dia menggunakan sudut pandang pengarang orang keberapa? Orang pertama. Kalau yang disampaikan oleh Nurfadila menggunakan sudut pandang orang ketiga. Gampang kan ya? Intinya kalau menggunakan aku atau saya orang pertama, kalau menggunakan dia atau nama tokoh disebut orang ketiga. Cari tahu perbedaannya kalau tempatnya. Nah, langsung kita yang membacakan sudut pandang orang pertama pelaku utama. Tokoh aku menjadi tokoh utama dalam cerita. Kalau orang pertama pelaku sampingan, tokoh aku tidak menjadi tokoh utama. Tokoh utamanya adalah tokoh lain dalam cerita. Itu disebut sudut pandang pengarang orang pertama pelaku utama. Kalau yang orang pertama pelaku sampingan itu juga sama menggunakan tokoh aku, tapi perbedaannya tokoh aku tidak menjadi tokoh utama. Tokoh utamanya adalah orang lain. Coba ya, Rika ubah ceritanya Tiara menjadi orang pertama pelaku sampingan. Tadi Tiara bercerita, saya waktu liburan pergi ke rumah tante yang ada di Jakarta. Nah, itu bisa diubah kalau orang pertama pelaku sampingan seperti ini. Teman saya yang bernama Tias berlibur ke Jakarta di rumah tantenya. Dia kemarin bercerita pada saya, katanya di Jakarta bla bla bla. Nah, di situ ada nama saya, tapi yang diceritakan adalah orang lain. Nah, coba Alia tahu tidak yang serba tahu di dunia ini siapa ya? Oh ya, Tuhan kita ya. Jadi pengarang bertindak seperti Tuhan yang mengetahui semua hal yang terjadi pada setiap tokoh dalam ceritanya. Kalau orang ketiga sebagai pengamat, penulis hanya mengamati gerak-gerik dari salah satu tokohnya saja. Untuk yang ini supaya lebih jelas, langsung kepada contohnya. Sudut pandang pengarang orang utama pelaku utama. Kejadian begitu cepat. Aku pulang pukul 12 ya. Segera kuparkir motor bututku ke tempat fotokopi. Pengarang orang pertama pelaku sampingan. Aku masih mendengar dengan saksama yang diceritakannya itu. Miris ujarku dalam hati. Betapa berat hidup yang dia hadapi. Namun dia masih bertahan hingga saat ini. Tokoh utamanya siapa? Dia. Tapi yang menceritakan adalah tokoh aku. Berarti orang pertama pelaku sampingan. Seperti ya? Bisa dilanjutkan?
Jelaskan petunjuknya. Silakan ketua kelompoknya mengambil ini ke sini. Baik, coba perhatikan ya, membacakan petunjuknya. Lembar kerja peserta didik kelas ditulis ya 9A. Nama anggota kelompok nanti silakan ditulis berapa orang dalam kelompoknya. Di situ sudah ada tujuan pembelajaran. Lalu yang pertama ada bagian mengamati. Disuruh menulis pertanyaan. Yang pertama, simaklah penjelasan guru mengenai pengertian dan jenis-jenis sudut pandang mengarang melalui PPT yang ditampilkan. Sudah kita laksanakan bersama ya. Lalu nomor 2, tulislah pertanyaan yang diajukan oleh gurumu. Coba semuanya ditulis. Pertanyaan yang diajukan adalah bagaimanakah nomor 2 ya. Jawab yang mengamati. Bagaimanakah analisis sudut pandang pengarang dalam kutipan cerpen yang telah disediakan oleh gurumu. Kutipan cerpen yang telah disediakan oleh gurumu. Sudah? Ya baik, silakan kalian lanjutkan untuk nomor 2 menanya. Nomor 3 melakukan penyelidikan. Nomor 4 ada di baliknya ya. Kalian mengerjakan dan menganalisis jenis sudut pandangnya beserta argumennya. Lalu yang nomor 5 nanti setelah presentasi kalian harus tulis hasil tanggapan dari kelompok lain. Sampai sini sudah mengerti petunjuknya? Ya. Silakan mengerjakan. Nomor 2 itu diminta untuk merumuskan masalah. Ya, jadi kalian buat rumusan masalahnya sama seperti yang sudah ada dicontoh yang ini. Kalau yang pertama ini orang pertama sebagai pelaku utama. Berarti tinggal kalian teruskan. Tadi sudah kita pelajari ada 4 kan ya? Makasih Bu. Ya. Selesai menulis rumusan masalah? Sudah, silakan dilanjutkan ke ciri-cirinya. Ini ditulis dulu ya, ciri-cirinya, 4-4-nya baru disebutkan. 2 saja sudah punya ciri-ciri. Terima kasih Bu. Terima kasih. Ya, orang sudut pandang orang pertama sebagai lagu sampingnya. Sebagai Kecuali yang memang tulisan saya parah sekali Bu, biar yang lain aja enggak ya, jangan minta sama tulisannya sendiri. Silakan dilanjutkan. Boleh menyebutkan 1, boleh menyebutkan 2, maksimal 2. Tapi jangan lupa ini kan ditulis dulu, sama seperti yang sudah dicontohkan di bagian A. iya jawabannya apa tadi?
tidak masuk kelompok karena itu hanya pendapatnya penulis saja. Aku melangkahkan kakiku dengan berat hati, ikut dengan segala hal baru bayangi pikiranku. Tiba-tiba aku begitu rindu dengan suasana kelas, teman-teman dan guru-guru di sekolah lama. Bagaimana jika aku tidak memiliki teman? Bagaimana jika teman kelompokku tidak ramah? Bagaimana jika guru-gurunya tidak bersahabat? Bagaimana jika ini dan itu? Pertama, sebagai pelaku utama, alasan atau bukti karena cerpen tersebut lebih banyak menggunakan kata aku. Tokoh aku menjadi tokoh utama. Ya baik, kata pelaku utama. Alasannya katanya seperti yang sudah dijelaskan. Bagaimana tanggapan kelompok 3? Silakan yang memberi tanggapan berdiri. Bagaimana jawaban dari kelompok 1? Menurut kelompok kami, jawaban kelompok 1 benar. Karena di situ sudut pandang menjelaskan sudut pandang orang pertama pelaku utama. Alasannya karena tokoh aku menjadi tokoh utama. Benar. Kutipan 2. Jenis sudut pandang orang ketiga sebagai pengamat. Alasan atau bukti karena di dalam cerita hanya menceritakan satu tokoh saja. Baik, bagaimana kalau keempat katanya di situ adalah sudut pandang orang ketiga sebagai Jawaban kelompok 2 itu benar, yaitu sudut pandang orang ketiga sebagai pengamat karena pengarang hanya menceritakan satu tokoh saja. orang menceritakan satu tokoh saja. Apakah kelompok lain sepakat bahwa nomor 2 adalah sudut pandang pengarang orang ketiga sebagai pengamat? Benar atau salah ya? Benar. Benar kelompok 2. Dilanjutkan kelompok 3. Yang memberi komentar adalah kelompok 2 ya. Silakan kelompok 3 berdiri.
Doa dimulai. Selesai.